Halo, saya Bukan Militer, kembali bersama Mesin Perang Channel. Rencana TNI AL akan mendapat kapal korvet hibah dari Korea Selatan akan segera terwujud setelah DPR RI menyetujui hibah kapal saat menggelar rapat bersama TNI AL pada Kamis 6 Juni 2024. Namun, Indonesia harus menggelontor anggaran hingga 500 miliar rupiah untuk perbaikan satu unit kapal korvet hibah tersebut sebelum dapat digunakan oleh TNI AL. Disetujuinya hibah satu unit kapal korvet dari Korea Selatan oleh Komisi 1 DPR RI ini tertuang dalam Surat Menteri Pertahanan nomor B-2421-M-12/2023 tertanggal 19 Desember 2023 perihal persetujuan penerimaan hibah Alpha-Hankam dari dan ke luar negeri. Meski kapal tersebut sudah dihibahkan, namun kapal tersebut masih berada di salah satu dok di Korea Selatan. Kemudian, dari rapat tersebut juga diketahui bahwa kapal korvet dari kelas Pohang tersebut perlu adanya perbaikan sebelum diserahkan ke TNI AL. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan yakni struktur mesin, yang nantinya setelah perbaikan mesin dilakukan dan sudah dinyatakan layak, maka kapal tersebut akan dikirim ke Indonesia untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sistem persenjataan. Namun, untuk perbaikan kapal korvet tersebut tidaklah gratis, di mana Indonesia harus menggelontor anggaran hingga mencapai 35 juta US dollar atau sebesar 569 miliar rupiah. Untuk anggaran perbaikan ini akan dimasukkan ke dalam anggaran rencana strategis atau Renstra Kementerian Pertahanan Indonesia tahun 2025-2029. Terkait hal ini, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia M. Herindra mengungkapkan bahwa perbaikan kapal hibah yang dilakukan ini memiliki nilai ekonomis lebih dibandingkan mengakuisisi kapal korvet baru dengan jenis yang sama yang ditaksir harganya mencapai 300 juta US dollar. Selain itu, dengan hibah perbaikan ini, user dalam hal ini TNI AL tidak perlu menunggu lama untuk pembangunan kapal yang memakan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun. Korvet kelas Pohang ini merupakan kapal jenis patroli combat korvet, di mana kapal ini merupakan kapal pelengkap kelas bawah Angkatan Laut Korea Selatan. Awalnya, Korea Selatan merencanakan kapal ini sebagai korvet kelas Donghae produksi batch kedua. Akan tetapi, banyak perubahan pada desain keseluruhan kapal, terutama desain lambung, sehingga Korea Selatan mengklasifikasi ulang kapal tersebut ke kelasnya sendiri. Korea Selatan mulai membangun kapal korvet kelas Pohang ini mulai tahun 1984 dengan jumlah 24 unit, yang kemudian setelah beberapa tahun berdinas, Korea Selatan akhirnya menjual atau menghibahkan kapal ini ke berbagai negara, di antaranya Angkatan Laut Kolombia, Angkatan Laut Mesir, dan Angkatan Laut Peru. Kapal yang dibangun oleh sejumlah galangan kapal di Korea Selatan ini ditenagai dengan mesin kodok atau gabungan mesin diesel dan mesin turbin gas besutan General Electric LM2000 dan dua mesin diesel MTU Friedrichshafen 12V 956 TB82, sehingga kapal ini mampu melaju dengan kecepatan 32 knot atau 59 km per jam. Kapal ini juga mampu menjelajah ke laut dengan maksimal mencapai 4000 nautical mile atau 7400 km. Kapal yang berbobot 1200 ton ini dibekali sistem manajemen tempur signal Sewako ZK yang dikombinasikan dengan sistem kendali tembakan signal WM28 dan radar kendali tembakan. Kemudian radar pencarian permukaan Raytheon AN/SPS 64 dan Optronic Signal Liot Director. Untuk misi anti kapal selam, kapal ini telah dipasang sonar Edo 786 dan dilengkapi dengan 2 triple Mach 32 Surface Vessel Torpedo Tubes yang dapat menembakkan torpedo Mach 46. Kemudian untuk persenjataan utama di bagian depan terpasang meriam 76 mm Otto Breda, dan juga kapal ini dipasang 2 meriam Breda Dardo CIWS kembar Bofors 40 mm yang mampu menyerang pesawat dan rudal jelajah. Kapal ini juga dipersenjatai dengan berbagai rudal, mulai dari rudal anti kapal Exocet MM38, RGM-84C Harpoon, serta rudal permukaan ke udara Mistral Man 4. Dengan kemampuan kapal korvet kelas Pohang dari Korea Selatan yang telah disetujui oleh DPR RI ini, apakah sepadan dengan anggaran perbaikan yang dikeluarkan yang mencapai 500 miliar rupiah?